Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan malam ini saya ingin melanjutkan bincang kita mengenai cara mudah, how to begitu, menulis jurnal. Sekali lagi, saya memang tidak penulis produktif, tetapi kalau misalnya ada telepon dari pengelola jurnal dulu ya, tolong buatin dong, ada slot yang kosong. Nah, biasanya saya menyegera untuk rajin. Jadi saya ini tipe yang kalau misalnya ditodong untuk menulis jurnal itu lancar gitu. Nah, ini jangan dibiasakan. Tetapi yang sekarang ingin saya sharing, ingin saya bagi dengan sahabat semua adalah soal bagaimana cara mudah menyusun jurnal. Ya, pertemuan kemarin, di video kemarin saya sudah mendiskusikan soal bagaimana memilih topik gitu ya. Dan di kesempatan memilih topik itu saya juga sudah menyampaikan bagaimana kemudian awal kita bisa menemukan jurnal-jurnal yang kira-kira bisa kita submission, bisa kita submit, bisa kita kirim artikel kita itu. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin mendiskusikan bagaimana memulai menulis jurnal setelah kita paham benar atau kita sudah punya template atau gaya selingkung di jurnal yang akan kita pilih. Bagaimana menulis artikel itu. Sahabat pembelajar, pertama sekali yang harus kita pahami ketika menulis artikel itu, topik-topik yang akan kita tulis itu haruslah kemudian kita fokuskan. Jadi apa sih misalnya topiknya? Misalnya kita ingin mengetahui soal kedudukan kepala daerah di Indonesia. Kedudukan kepala daerah itu kan ada status double ya, ada wayu status gitu. Ini wayu status istilah Profesor Ateng Sapruddin almarhum dengan saya ketika berdiskusi dengan beliau ketika menulis tesis di Unpad. Nah, sahabat, ketika kita akan menulis tentang kedudukan kepala daerah di Indonesia, maka yang harus kita fokuskan adalah apakah kita akan menulis tentang kedudukan kepala daerah saja, fokus di sana. Kalau jawabannya ya, maka yang kemudian kita lakukan adalah kita paham bahwa kepala daerah di Indonesia itu sejak berbagai peraturan perundang-undangan mengatur itu ada dua status. Dia kepala daerah otonom, merangkap sebagai kepala wilayah administratif kalau dulu. Sekarang sebagai kepala daerah otonom merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi kepala daerah itu sebenarnya wakil pemerintah pusat juga. Oke. Nah, setelah itu tentu saja kita kemudian akan melakukan inventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan yang akan kita tuliskan itu. Bahan yang pertama, sahabat, tentu saja kalau dari pendekatan hukum, sumber-sumber data yang kita pertama kali itu adalah peraturan perundang-undangan. Misalnya kita lihat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, apakah mengatur tentang kepala daerah? Oh, ternyata mengatur, tetapi hanya satu ayat saja di dalam pasal 18 itu mengatur soal pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati dilakukan secara demokratis. Ternyata tidak menjawab topik yang akan kita tulis. Lalu kita mencarinya di peraturan perundang-undang lainnya, yaitu di undang-undang. Kita lihat, kita kumpulkan dulu Undang-Undang nomor 1 tahun 45, Undang-Undang 18, Undang-Undang nomor 22 tahun 1948, Undang-Undang nomor 157, Undang-Undang 18 tahun 1965 misalnya, lalu kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 ketika zaman Orde Lama, Orde Baru, lalu kemudian
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Nah, bagaimana kemudian Undang-Undang Nomor 32 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 2014. Seluruh undang-undang tentang pemerintah daerah atau pemerintahan daerah itu kemudian kita kumpulkan. Bagaimana sekarang caranya? Tentu saja sekarang jauh lebih mudah ketimbang atau dibandingkan dengan ketika kami dulu S1 tahun 88 tahun sampai tahun 93 di Unpad misalnya. Betapa susahnya mencari peraturan perundang-undangan kalau kita tidak ke perpustakaan, kalau tidak kita ke gedung Sekretariatan Jenderal di DPR RI untuk menemukan itu, atau di beberapa himpunan peraturan perundang-undangan yang ditulis oleh banyak pakar yang memang mengkhususkan untuk menghimpun. Misalnya Kak Wancik Saleh ya, itu beliau selalu menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan, atau Pak Simorangkir. Nah sekarang enggak, sekarang mudah dengan Google pencarian, dengan mesin yang pencari data itu kita bisa mudah menemukan undang-undang itu. Lalu setelah kita ketemu undang-undang itu lalu dikumpulkan, tentu saja ada cara mudah lagi untuk mencari kata-kata kepala daerah, yaitu melalui, kalau saya mengatakan Ctrl F atau find gitu ya, menemukan, lalu di sebelah kanan atas muncul kalau di komputer tulis kepala daerah, lalu berbagai norma dalam pasal dan ayat tentang kepala daerah itu kita temukan pasal-pasalnya atau ayat-ayatnya. Nah sahabat, karena fokus kita adalah kedudukan, maka kita cari bagaimana bab khusus tentang kepala daerah itu di bagian tentang kedudukan kepala daerah. Nah, kalau ada yang mengatur, maka kita kemudian copy paste atau diambil begitu, atau kita tulis tentang kedudukan kepala daerah. Nah, ketika sudah dituliskan semua, bagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kemudian Undang-Undang Nomor 5 yang paling lama saja ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, Undang-Undang 32 2004 dan Undang-Undang 23 2014, maka kita akan bisa menemukan kesamaan pengaturan. Misalnya kita tulis juga, oh ternyata dari berbagai peraturan perundang-undangan diatur hal yang sama, yaitu bahwa kepala daerah itu punya dua status, yaitu kedudukannya sebagai kepala daerah otonom, lalu di samping itu juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Itu yang diatur di Undang-Undang 23 2014 dan Undang-Undang 32 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99. Tetapi di Undang-Undang 574 disebutkannya tidak, kepala daerah sebagai kepala daerah otonom merangkap juga sebagai kepala wilayah administratif. Oke, setelah kita menemukan data-data itu, tentu kemudian kita kaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan beberapa artikel. Nah, inilah tahap kedua ya. Tahap kedua atau langkah kedua ini kita kemudian mencari di Google pencarian data juga, atau di Google Scholar juga kita cari, di Google Cendekia begitu, artikel-artikel yang membahas khusus tentang kedudukan kepala daerah. Ini langkah kedua. Kemudian kita download, kita temukan, dan itu jadi bahan rujukan. Siapa saja yang menulis, penulis-penulis atau ahli-ahli yang menulis tentang kedudukan kepala daerah di Indonesia. Lalu kemudian kita himpun. Nah, sahabat, bagaimana kemudian setelah kita menghimpun banyak data-data ini, sampailah kemudian kita ke langkah yang berikutnya, yaitu langkah ketiga, menulis latar belakang. Saya ingin fokus dulu di kesempatan ini menulis latar belakang artikel. Saya mempunyai strategi di awal sekali menulis artikel dengan mengembalikan di kalimat pertama itu judul yang akan kita tulis. Tadi kita sepakat bahwa judul yang akan kita tulis adalah kedudukan kepala daerah sebagai kepala daerah otonom merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, itu saya ulangi. Saya ulangi misalnya dengan kata-kata artikel yang membahas mengenai kedudukan kepala daerah sebagai kepala daerah otonom merangkap sebagai wakil pemerintah pusat di daerah penting untuk ditulis dengan 3 alasan misalnya. Titik. Pertama, alasan pertama, karena
dalam setiap pengaturan di undang-undang tentang pemerintahan daerah di Indonesia, kedudukan kepala daerah itu tidak tunggal, tetapi selalu saja ia sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, ia sebagai orang pusat merangkap sebagai kepala daerah otonom. Itu selalu begitu. Kemudian yang kedua, ditulis juga yang kedua, pengaturan mengenai wayu status ini atau double kedudukan, dui status ini, di satu sisi menggambarkan bahwa di samping kita ada desentralisasi, ada otonomi daerah, tetapi juga tetap suara pusat atau dekonsentrasi begitu asasnya, atau sebagai bingkai negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap terpelihara karena dua status itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana sebetulnya pengaturan yang ideal? Apakah sudah ideal atau tidak? Nah, dari tiga ini di alinea pertama itu, maka kemudian kita bahas di alinea-alinea berikutnya. Bagaimana pengaturan yang dui status yang ada di setiap peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian apa masalahnya kalau ada dua itu. Lalu bagaimana pengaturan yang ideal di masa datang itu. Sahabat pembelajar, ketika kita sudah menyajikan dengan di alinea pertama itu tiga hal, alasan mengapa kedudukan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat daerah merangkap sebagai kepala daerah otonom itu penting diteliti, yaitu karena tiga alasan. Maka kemudian ketiga alasan itu di breakdown, dijelaskan satu demi satu. Nah, pada halaman 1, 2, 3 kita jelaskan, lalu kemudian di halaman yang keempat misalnya gitu kan, itu kemudian kita buat alinea penutup di latar belakang. Berdasarkan uraian di atas, maka problematika hukum yang akan dikaji itu adalah adakah dilema kedudukan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah merangkap sebagai kepala daerah otonom. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel mengenai hal ini penting untuk ditulis. Nah, inilah sahabat, saya sudah menyajikan di bagian kedua ini bagaimana cara menulis, cara mudah menulis latar belakang penelitian sosial, terutama penelitian hukum. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.